Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ana Yuliana Jasuni, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marwan SP, kelas MN21A, akan membahas dan mempresentasikan tentang jurnal literatur review saya dengan judul Analisis Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. Di sini saya akan membawakan materi pembahasan yang terdiri dari tujuan penelitian, kajian pustaka, penelitian terdahulu yang relevan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan penutup. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya, serta mengetahui definisi dari struktur modal, teori yang mempengaruhi struktur modal, faktor yang mempengaruhi struktur modal, dan struktur modal yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian kajian pustaka. Yang pertama, struktur modal. Kapital struktur modal didefinisikan sebagai komposisi modal perusahaan. Dilihat dari sumber khususnya yang menunjukkan porsi dari modal perusahaan yang berasal dari sumber utang atau kreditur, dan sekaligus porsi modal yang berasal dari pemilik sendiri atau owner equity. Struktur modal diukur menggunakan 3 indikator. Yang pertama leverage, yang kedua debt to equity, dan yang ketiga collateralizable asset. Leverage mencerminkan penggunaan sumber dana yang berasal dari utang jangka panjang atau modal asing yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan seperti beban bunga. Nilai indikator ini digunakan menggunakan long term debt to total asset ratio. Kemudian struktur modal yaitu pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan kombinasi hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Kebijaksanaan struktur modal pada dasarnya dibangun hubungan antara keputusan pemilihan sumber dana dengan investasi yang harus dipilih perusahaan agar sejalan dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham yang tercermin dari nilai perusahaan. Yang kedua, nilai perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan profit oriented yaitu mempunyai nilai perusahaan yang baik. Nilai perusahaan yang baik dapat dicerminkan oleh besarnya investasi, tingkat keuntungan perusahaan, dan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nilai perusahaan pun dapat dilihat dari harga saham perusahaan. Harga saham tersebut dapat berbentuk dari permintaan, penawaran investor, sehingga harga saham ini dapat dijadikan sebagai patokan untuk melihat nilai perusahaan. Perusahaan yang sahamnya sudah melantai di pasar modal, harga saham yang diperdagangkan di sana merupakan penanda dari nilai perusahaan tersebut. Semakin tinggi harga saham, maka perusahaan tersebut nilainya juga semakin tinggi. Nilai perusahaan menggambarkan kondisi yang sedang terjadi pada perusahaan. Nah, salah satu indikatornya adalah harga saham. Kemudian penelitian yang terdahulu. Di sini saya mengambil dari 5 jurnal yang dengan judul yang membahas yang sama, yaitu pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang jurnal pertama yang diteliti oleh LP Sari pada tahun 2019, hasil risetnya yaitu struktur modal atau debt to equity ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau earning per share. Kemudian penelitinya Nurmaningsih Herawati pada tahun 2019. Kemudian penelitinya Widyantari dan Yadinya pada tahun 2017. Kemudian peneliti selanjutnya yaitu Antari dan Dana, penelitian pada tahun 2013, dan penelitian terakhir yaitu diteliti oleh Suranto dan Walandau pada tahun 2017, yang semuanya hasilnya yaitu struktur modal berpengaruh pada nilai perusahaan. Metode penulisan.
Metode penulisan artikel ilmiah ini dengan metode kualitatif dan kajian pustaka atau library research, mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara offline di perpustakaan dan secara online yang bersumber dari Mendeley, Scholar, Google, dan media online lainnya. Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif. Kutipan tersebut dikatakan oleh Ali H. dan Lima Krishna pada tahun 2013. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu definisi struktur modal dan nilai perusahaan. Yang pertama lagi definisi struktur modal. Menurut Syahrizal pada tahun 2019, struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen serta utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Menurut Hartono dan Harjito pada tahun 2010, struktur modal atau capital struktur adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Lalu menurut Rianto pada tahun 2011, struktur modal adalah pembelanjaan permanen di mana mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Kemudian yang kedua yaitu definisi nilai perusahaan. Menurut Pranita pada tahun 2016, nilai perusahaan adalah harga yang dapat dijual dengan kesepakatan harga yang akan dibayar oleh pembeli. Tingginya harga saham akan meningkatkan juga nilai perusahaannya dan kemakmuran investor akan semakin tinggi. Menurut Puspita pada tahun 2011, nilai perusahaan adalah pandangan investor pada perusahaan. Dan hal ini sering dihubungkan dengan harga saham. Yang dimaksud harga saham di sini yaitu harga yang terjadi ketika saham diperdagangkan di pasar saham. Jika harga saham tinggi, maka nilainya pun ikut tinggi. Sedangkan Herawati memberi pengertian yang berbeda. Menurut Adis dalam penelitian Herawati 2013, nilai perusahaan merupakan hasil pengelolaan dari berbagai sektor. Di antaranya ada arus kas bersih, pertumbuhan serta biaya modal. Menurut beliau, saham juga menjadi indikator dari nilai perusahaan. Kenapa? Jika harga sahamnya tinggi, nilainya pun akan tinggi. Kemudian, yang ketiga ada teori yang mendasari struktur modal. Terdapat 5 teori yang mendasari struktur modal dilaksanakan. Teori-teori tersebut beberapa diantaranya dikemukakan oleh ahli keuangan ternama. Selain itu, teori-teori ini sangatlah tepat untuk digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengalaman sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori ini dicetuskan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller. Keduanya memiliki pandangan yang sama saat membahas persoalan modal. Teori Modigliani dan Miller ini mengusulkan 3 posisi penting, yaitu 1. Struktur modal tidak relevan dengan nilai perusahaan. 2. Penting untuk memiliki informasi pajak. 3. Tidak terdapat biaya kebangkrutan dalam struktur modal. Kemudian yang ketiga ada teori trade-off. Trade-off ini memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal, maka dibutuhkan beberapa faktor seperti biaya keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Namun agar perusahaan tetap bertahan, teori ini menegaskan untuk memperhatikan asumsi dari efisiensi pasar. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan memikirkan kesulitan biaya dan bagaimana cara menghemat pajak. Kemudian yang 4 ada teori pecking order. Pecking order memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar. Maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki hutang. Inilah yang kemudian muncul beberapa preferensi secara runtut pada teori pecking order.
Yang pertama, perusahaan dapat memilih pemasukan internal dari laba hasil usaha perusahaan. Yang kedua, perkiraan investasi dapat digunakan untuk menghitung target rasio pembayaran. Yang ketiga, perusahaan akan memiliki cash flow yang besar daripada pengeluaran saat memiliki kebijakan konstan dari fluktuasi serta kesempatan investasi. Dan yang terakhir, jika terdapat kondisi eksternal, maka perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ada teori asimetri informasi dan signaling. Teori struktur modal ini merupakan satu-satunya teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak dalam perusahaan tidak memiliki informasi sama terhadap terjadinya resiko. Ada dua pandangan yang disampaikan dalam teori ini. Myers dan Majlub menyatakan bahwa adanya perbedaan perolehan informasi antara manajer dan pihak luar, di mana manajer memiliki informasi lebih lengkap tentang perusahaan daripada pihak luar. Oleh sebab itu, proses utama dan dalam perusahaan adalah manajer. Yang kedua, signaling. Signaling merupakan pandangan yang menjelaskan bahwa pengembangan modal yang terjadi akibat hutang merupakan sinyal yang disampaikan manajer pada pasar. Hal ini terjadi karena manajer berusaha untuk memastikan perusahaannya memiliki prospek yang baik, dengan kata lain peningkatan saham serta kesempatan investor yang terbuka luas. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi struktur modal. Dalam perjalanannya menuju optimalisasi perusahaan, struktur modal dipengaruhi oleh beberapa hal yang disebut faktor penentu. Beberapa faktor diantaranya memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kenaikan maupun penurunan struktur modal. Faktor tersebut yaitu yang pertama, struktur aktiva atau tangibility. Seorang ahli ekonomi, Syamsuddin, menyatakan bahwa struktur aktiva atau tangibility merupakan suatu bentuk pemenuhan alokasi dana untuk setiap komponen aktiva baik tetap maupun lancar. Arti lain disampaikan oleh Weston dan Brigham, di mana struktur aktiva disebut juga sebagai perimbangan atau perbandingan yang terjadi antara dua aktiva tetap dan dengan total aktiva. Dengan kata lain, pemenuhan modal tergantung pada kondisi aktiva atau perusahaan. Yang kedua, yaitu grow opportunity, yaitu sebuah peluang yang dimiliki perusahaan untuk tumbuh ke depannya. Namun beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda, di mana grow opportunity merupakan titik balik perubahan aktiva yang perusahaan miliki. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung melakukan investasi demi keuntungannya sendiri. Yang ketiga yaitu ukuran perusahaan atau firm size. Ukuran perusahaan sangat mempengaruhi struktur modal. Hal ini dikarenakan aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengembangkan struktur modal terlihat dan kemajuan akan besar. Kecilnya suatu perusahaan, dengan kata lain bagaimana perusahaan tersebut tumbuh dan berkembang dalam pencapaian yang lebih tinggi. Yang keempat ada profitabilitas. Perusahaan dengan profit atau keuntungan tinggi biasanya memiliki dana internal yang tinggi pula. Begitu pula alokasi dana cadangan. Artinya perusahaan tersebut jauh dari kata utang kepada pihak luar. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi struktur modal pada perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu risiko bisnis. Adanya risiko bisnis, maka banyak perusahaan akan berhati-hati dalam menemukan modal. Hal ini dikarenakan risiko yang timbul dapat menghambat kemajuan serta berpengaruh negatif terhadap sistem pendanaan internal. Selain itu, pendanaan eksternal juga akan mengalami hambatan sehingga perusahaan tidak mudah dalam menentukan permodalannya. Yang kelima yaitu ada pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang diteliti oleh LP Sari pada tahun 2019 menyatakan bahwa struktur modal ini berpengaruh signifikan dan koefisiennya bernilai negatif terhadap variabel dependennya, yaitu nilai perusahaan. Variabel struktur modal tidak searah dengan sumbu Y atau nilai perusahaan. Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa apabila nilai struktur modal pada perusahaan tersebut tinggi, maka hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa nilai tersebut tidak akan sejalan dengan nilai perusahaan itu. Bisa jadi nilai perusahaannya jadi rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Norman Ningsih dan Herawati pada tahun 2019 menyatakan struktur modal melalui indikator DAR berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan dengan hutang yang meningkat dan menurunkan nilai perusahaan dikategorikan dengan kinerja yang baik adalah perusahaan yang menjalankan aktivitas operasionalnya
dengan memperoleh dana dari banyak berasal dari modal sendiri dibandingkan dengan hutang karena dapat menimbulkan risiko sehingga struktur modal berpengaruh tidak positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian ada konseptual framework. Berdasarkan rumusan masalah penulisan artikel ini dan kajian studi literatur review baik dari buku dan artikel yang relevan, maka diperoleh kerangka artikel ini seperti pada gambar berikut, yaitu struktur modal atau debt to equity ratio berpengaruh pada nilai perusahaan atau earning per share. Kesimpulan, berdasarkan beberapa gagasan akademik pada jurnal dan artikel atas penelitian yang relevan pada pembahasan, maka dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya, yaitu struktur modal dengan indikator debt to ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Terima kasih.